samakanlah pengetahuan kita tentang wujud ini dengan sifat salbiyah namanya. Jadi kelanjutan wujud itu waktu kita belajar kecil dulu adalah qidam, baqa, wahlafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Nah, kelima sifat ini disebut dengan sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Nafi lagi menafikan yang tiada patut bagi Allah, terupa pada akal, tidak terupa pada penglihatan. Jadi bahasa kitab-kitab tauhid itu memang butuh perenungan yang luar biasa. Ringkasnya, gamblangnya, sifat salbiyah itu adalah sifat untuk memurnikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pada saat kita menyebut Allah, pada saat kita bermunajat kepada Allah, maka kita jangan sampai lepas dari sifat salbiyah ini. Jangan sampai lepas dari kelima sifat ini. Kalau kelima sifat ini lepas dari pengenalan kita kepada Allah, maka ini yang paling membahayakan dan ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah dan oleh para ulama tauhid. Gitu. Apa itu? Yang pertama, yang harus kita pahami benar-benar, bahwa wujud dia Allah Subhanahu wa taala itu qidam. Allah itu wujudnya tidak memiliki titik awal. Qidam itu artinya tidak berpengawalan. Bahwa Allah itu memang sudah ada kian, tidak ada titik awalnya. Gak kayak kita, gak kayak makhluk ini. Apapun namanya makhluk itu pasti dia punya titik awal. Nah, Allah itu tidak. Ini yang perlu kita tanamkan pertama. Jadi pada saat kita menyebut Allah, maka Allah itu tidak memiliki titik awal. Kemudian baqa. Pada saat kita menyebut Allah, maka pastikan dan pahamkan hati serta akal kita bahwa Allah itu tidak memiliki titik akhir. Baqa itu artinya tidak memiliki titik akhir. Bahwa wujud dia Allah itu tak berpermulaan dan tak berpengakhiran. Memang ada kian dan terus ada selama-lamanya. Tidak seperti kita. Kita punya titik awal dan kita punya titik akhir. Semua makhluk, gunung, matahari, bulan, tumbuhan, dan termasuk kita yang paling dekat, diri kita, punya titik awal, punya titik akhir. Nah, wujud Allah tak seperti itu. Tidak berpengawalan, tidak berpengakhiran. Yang ketiga, jangan sampai lepas bahwa wujud dia Allah Subhanahu wa taala itu mukallafatul hawadis. Tidak serupa dengan debaharu, tidak serupa dengan makhluk. Apapun dia, maka Allah itu tidak serupa seperti itu. Apapun yang tertangkap oleh panca indera kita, oleh mata kita, Allah itu tidak seperti itu. Gitu. Nih, jangan pulang nanti dia tengok yang tak pernah dia tengok dan ngomong saya adalah Allah. Bahaya. Kenapa dia tak paham sifat mukhalafah lil hawadis? Maka hari ini tanamkan bahwa sifat ketiga dalam wujud dia Allah Subhanahu wa taala, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalafah lil hawadis. Bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan apapun. Gitu. Kemudian qiyamu binafsi. Bahwa Allah itu berdiri dengan sendiri. Apa maknanya? Bahwa Allah itu tidak butuh apapun. Allah itu maha sempurna, tidak butuh apapun. Jadi jangan kita punya pandangan sholat kita itu untuk Allah, tidak. Puasa kita itu untuk Allah, tidak. Buat baik kita itu Allah, tidak. Gitu. Tapi untuk kita, Allah ridho dengan ibadah-ibadah itu. Ini dia. Kemudian wahdaniyah. Wujud dia Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Tidak ada duanya, tidak ada tiga, tidak ada dua, tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak lahir dan tidak dilahirkan, tidak lahir dan tidak melahirkan. Wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu wahdani. Jadi inilah kelima sifat salbiyah yang harus kita pegang erat, kita pahami dengan sempurna, sehingga kita tidak melenceng pada saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kenapa sifat salbiyah ini diterangkan para ulama di kitab-kitabnya lebih dulu dari sifat ma'ani? Karena memang ini yang terpenting dalam belajar akidah. Dalam belajar sifat 20, sifat salbiyah ini yang paling penting. Sehingga pada saat dia nanti belajar tentang sama, basar, kalam, sifat ma'ani, dia tak lagi bertanya-tanya basar Allah itu bagaimana, penglihatan Allah itu bagaimana, pendengaran Allah itu bagaimana. Dia sudah tahu bahwa penglihatan Allah itu tak berpengawalan, tak berpengakhiran, nggak sama dengan kita. Qiyamu binafsi nggak butuh mata. Allah itu nengok nggak butuh mata. Kenapa? Karena dia qiyamu binafsi. Memang sifat Allah itu melihat, gitu. Jadi kalau dia nengok butuh mata, lemah. Kayak kita lah, kalau nggak ada mata nggak nengok, kan gitu. Ya, tingkat mata kita aja, biarpun ada, kalau nggak ada cahaya aja nggak bisa nengok. Gitu. Nah Allah itu nggak begitu. Wah, qiyamuhu binafsi dia. Samanya itu qiyamuhu binafsi, basarnya itu qiyamuhu binafsi, nggak pakai telinga, gitu. Jadi terikat gitu. Jadi pada saat kita belajar sifat ma'ani, sama basar, kalam, gitu. Kodrat iradat, terikat dengan sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah ini harus dipegang erat dulu, ditancapkan ke hati dulu, direnung-renungkan. Baru nanti kita belajar sifat ma'ani hingga sempurna pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna subhanallah, 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 tasbih 33 ba'da sholat yang kita lakukan itu larinya kemana? Larinya ini ke sifat salbiyah. Jadi pada saat kita mengungkapkan subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, dari mana? Dari titik awal, dari titik akhir, dari persumpaan dengan apapun, dari kebutuhan terhadap apapun, dan dari jumlah. Itu makna subhanallah. Jadi terekam jelas dalam hati kita siapa itu Allah, bagaimana itu Allah. Gitu. Terikat, tidak lagi ngambang, nggak lagi nyari-nyari kita bagaimana Allah itu. Ya ini, begitulah sempurnanya para ulama-ulama itu menerima hidayah Allah, sehingga kita tidak bingung di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi